آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شيء يكثر الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kita hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Karena sungguh hadirnya kita di tempat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu mampu menjaga salat berjamaah, salat 5 waktu. Karena salat berjamaah pada saat salat 5 waktu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam ajaran Islam, istiqamah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatanlah yang insyaallah akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri kami sendiri serta para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah untuk terus bermujahadah, bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa adalah kelak akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga?" Beliau menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Beliau menjawab, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, tema khutbah siang hari ini, tiket menuju surga untuk manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, ada suatu hari seorang tokoh sufi yang terkenal, Ibrahim bin Adham. Beliau mencoba untuk memasuki pemandian umum. Pada saat itu penjaganya meminta uang untuk membayar karcis masuk. Ibrahim menggereng dan kemudian ia mengaku bahwa ia tidak membawa atau tidak punya uang untuk membeli karcis masuk tersebut. Kemudian penjaga pemandian itu berkata, "Jika engkau tidak punya uang, engkau tidak boleh masuk." Ibrahim bin Adham seketika itu menjerit
dan tersungkur ke atas tanah. Dari mulutnya terdengar ratapan-ratapan kesedihan. Para pejalan yang lewat berhenti dan berusaha menghiburnya. Bahkan seseorang di antara mereka menawari uang agar ia dapat masuk ke dalam atau ke tempat pemandian tersebut. Ibrahim menjawab, "Aku menangis bukan karena ditolak masuk ke tempat pemandian." Ketika si penjaga meminta ongkos untuk membayar karcis masuk, aku langsung teringat ada sesuatu yang membuatku menangis. Jika aku tak diizinkan masuk ke pemandian dunia, kecuali aku harus membayar tiket masuknya. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain, jika aku tak diizinkan untuk memasuki pemandian yang merupakan rumah syaitan, jika aku tidak diizinkan masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan, kecuali harus dengan membayar, maka bagaimana dengan aku ketika akan memasuki surga? Apakah aku punya tiket untuk masuk ke dalam? Apa yang akan terjadi kepadaku jika nanti penjaga surga mereka menuntutku amal soleh apa yang telah aku bawa, apa yang telah aku kerjakan yang cukup berharga untuk boleh dimasukkan ke dalam surga? Maka sama ketika aku diusir dari pemandian karena tak mampu membayar, aku tentu tak akan diperbolehkan memasuki surga jika aku tak mempunyai amal soleh apapun. Itulah sebabnya aku menangis dan meratap. Kemudian orang-orang di sekitarnya ketika mendengar ucapan Ibrahim itu langsung terjatuh dan menangis bersama Ibrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah gambaran bagi kita semua untuk memasuki kamar mandi yang digambarkan sebagai rumahnya syaitan pun kita harus membayar. Bagaimana dengan memasuki surga? Tentu tidak mungkin kita memasukinya dengan majana, dengan gratis. Maka ia harus membawa tiket amal soleh, tiket kebaikan, tiket ibadah, dan tiket rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebutkan, setidaknya ada 5 perkara yang harus kita lazimkan, yang harus kita jaga agar kita memiliki tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan surga yang abadi, kehidupan surga yang tidak ada lagi di sana orang tua, semuanya akan mudah selamanya. Tidak ada lagi orang yang sakit di dalamnya, tidak ada lagi orang yang buang air besar, air kecil di dalam surga. Dan sungguh itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya yang nanti kita alami masing-masing. Dan semuanya tergantung dari amal soleh yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Imam Abu Lais mengatakan ada 5 perkara yang harus kita jaga dengan baik. Yang pertama, mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan ia menahan diri
dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Kemudian kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit di dalam kehidupan kita di dunia. Mungkin kita mengeluh, kita hanya diberi oleh Allah rizki yang sedikit. Kita tidak diberikan oleh Allah kekayaan materi yang banyak seperti mungkin saudara-saudara kita yang lain. Maka utamanya bagi kita, janganlah kita pernah mengeluh dengan pemberian Allah yang sedikit itu. Karena tiket surga adalah dengan meninggalkan kemewahan kehidupan dunia. Seorang ulama mengatakan, Yahya bin Mu'az, memang meninggalkan kemewahan dunia itu adalah susah. Tetapi ketika kita terlepas dari surga, jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Maka maharnya surga, kuncinya surga adalah dengan meninggalkan kemewahan kehidupan dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita jaga dengan baik, bersungguh-sungguh menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan jalan menuju surga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan ketika hidup di dunia. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 7. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dengan cara mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang gemar berbuat kebaikan dan suka berkumpul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Mengapa demikian? Karena seandainya satu di antara mereka orang-orang soleh tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapat memberikan pertolongan kepada saudara-saudara lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Aktsiru minal ikhwan." Perbanyaklah saudara kalian. Karena sesungguhnya setiap orang mukmin memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Seorang mukmin pada hari kiamat nanti dapat meminta pertolongan kepada Allah agar saudara-saudaranya ketika hidup di dunia, yang mana mereka satu majelis dalam pengajian, satu masjid pada saat melaksanakan sholat berjamaah, ketika ia berada di surga dan kemudian tidak dia dapati saudara-saudaranya itu, maka ia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudaranya yang mungkin saat itu sudah berada di dalam api neraka, mereka meminta kepada Allah agar saudara-saudaranya itu dikeluarkan dari api neraka, dan Allah pun mengabulkan permintaan seorang mukmin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentunya hendaklah kita memperbanyak meminta agar kita diberikan oleh Allah surganya. Kita meminta kepada Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Fa idza sa'altumullaha," apabila kalian meminta kepada Allah, "Fas'alil jannatal firdaus," maka mintalah kepada Allah agar kita diberikan surga firdaus yang merupakan surga yang paling tinggi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata, "Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat." Barang siapa yang meminta kepada Allah agar diberikan surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah,
Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang yang berdoa itu ke dalam surga. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka, maka neraka pun akan berkata kepada Allah, Ya Allah, jauhkan dirinya dari siksa api neraka. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita setiap habis salat agar membaca doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai 7 kali kita ucapkan. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kemudian diwafatkan oleh Allah setelah membaca doa itu, maka ia benar-benar akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua akan dicatat oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah menjaminnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak untuk masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak dari umatmu ya Rasulullah, yang menolak masuk ke dalam surga? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada di antara umat Rasulullah yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang mengkhianatiku, yang tidak mentaati ajaran Islam, maka mereka itulah orang-orang yang akan menolak masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa khaba man kafara wa jahada bi ayatillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.